Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film Layer Cake. Film ini diangkat dari kisah nyata dan berasal dari negara Inggris. Film ini dibintangi banyak sekali aktor-aktor ternama. Ada Daniel Craig, Tom Hardy, Sienna Miller, dan masih banyak lainnya. Oke, tanpa banyak basa-basi di awal, kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan seorang kartel dan juga pemasok narkoboy bernama 4X. Kita panggil saja X. Dia sedang menceritakan pengaruh narkoboy dalam hidupnya dan bisnisnya. Ya, bukan seperti kartel lain yang selalu dikelilingi oleh pengawal. Namun X merupakan pebisnis dari narkoboy yang ia buat sendiri. X dibantu oleh peracik profesional bernama Clark. Dia terlihat sedang meracik narkoboy. Kemudian X memperkenalkan dua orang mentornya dan juga perantaranya kepada kriminal-kriminal bernama Gene dan Morty. Lalu X memperkenalkan lagi seorang perantara dan juga distributornya yang ia percaya bernama Duck dan anak buahnya yang sedang berada di Amsterdam untuk menyelundupkan narkoboy yang X jual. Keesokan harinya Gene mengajak X dan Morty untuk bertemu dengan bos besar kartel bernama Jimmy Price. Alasan Jimmy mengundang X dan kawan-kawan karena ia menawarkan pekerjaan yang bagus kepada mereka. Tapi bukan dari Jimmy melainkan dari rekannya yang sama-sama pebisnis di bidang kriminal bernama Eddie Temple. Dia ingin mencari anak perempuan Eddie bernama Charlie yang telah kabur dari tempat rehabilitas narkoboy bersama seorang lelaki bernama Kinky. Bukan itu saja, Charlie juga mencuri narkoboy dari ayahnya berjumlah 5 paket besar. Sepulang dari rumah Jimmy, X menanyakan keuntungan dan alasan Gene membawa mereka berbisnis dengan Jimmy. Gene pun mengatakan Jimmy menjanjikan $1 juta kepada mereka sebagai bentuk bayaran jika misi ini berhasil. Setelah itu mereka pun bertemu dengan penyelundup yaitu Duck. Mereka menyampaikan soal pembagian hasil narko yang mereka jual. Di situ terlihat Duck yang marah-marah karena ia ingin menaikkan harga narkoboy. Dia ingin menjual satu paket seharga 5 juta euro. Mendengar hal itu, X pun tidak menyetujui usulan dari Duck. Karena menjual narko seharga 5 juta per paket mustahil ada yang mau membelinya. Tapi sepertinya Duck sangat marah dan ingin menjualnya dengan harga begitu. Walaupun X dan kawan-kawan tidak menyetujuinya. Secara tidak langsung, Duck dan anak buahnya tidak lagi berurusan dengan X. Mengingat tugas dari Jimmy untuk menemukan anaknya, X langsung menemui dua orang yang ahli di bidang penculikan dan menemukan orang, bernama Tiptos dan Cody. X menceritakan maksud ia bertemu dengan mereka. Dia menyuruh mereka untuk secepatnya menemukan Charlie. Dengan jaminan X memberikannya uang muka senilai 20.000 euro. Sepulang menemui mereka, ia bertemu dengan sepupu Duck yang bernama Sydney. Sydney mengajak X untuk do game. Pada awalnya X menolak, tapi ia melihat teman Sydney bernama Tammy yang membuat bulu jamnya merinding. Di situ X terus-terusan memperhatikan tubuh Tammy dan mengabaikan Sydney yang terus membacot. Selesai menari, Tammy pun memberikan nomor HP-nya kepada X sebagai bentuk perkenalan mereka. Keesokan harinya X dan kawan-kawan bertemu 3 orang kriminal Inggris yang baru saja pulang dari Amsterdam bernama Shanks, Lucky, dan Trevor. Alasan Shanks dan kawan-kawan bertemu dengan X menyampaikan bahwa Duck penyelundup yang ia percaya telah mengsandra dan merampok pemasok asal Belanda pada minggu lalu. Pemasok besar Belanda telah menyuruh pembunuh bayaran bernama Dragan yang sangat-sangat ditakuti guna mencari Duck dan anak buahnya. Bukan itu saja, X pun pasti akan terseret dalam masalah ini walaupun X dan kawan-kawan tidak lagi bekerja sama dengan Duck. Setelah itu mereka pun pergi ke pelabuhan, markas dari Duck dan kawan-kawan, untuk menanyakan maksud Duck melakukan perampokan itu. Ketika mereka sampai di pelabuhan itu, terlihat anak buah Duck sudah modiar. Kita pun bisa mengambil kesimpulan bahwa ini ulah dari pembunuh bayaran Dragan. Kemudian mereka pun menjadi pusing 7 keliling karena mereka harus mencari Duck secepatnya, mengingat X dan kawan-kawan terseret kepada masalah ini. Keesokan harinya X pun sepertinya mendapat masalah lagi karena Jimmy menelepon X. Jimmy terlihat marah-marah karena X terlalu lama menemukan Charlie. Jimmy tidak ingin masalah Charlie ditunda-tunda. X pun berdalih bahwa ia juga memiliki masalah bersama Duck yang mengkhianatinya. Pada siang harinya, Cody ternyata menemukan titik terang karena teman laki-laki yang membawa kabur Charlie yaitu Kinky telah ditemukan.
Terlihat ia sudah metong. Cody pun langsung menginterogasi teman-teman sekamar Kinky untuk mencari tahu perihal wanita muda bersama Kinky, yaitu Charlie. Mereka pun tidak tahu menahu tentang Charlie karena beberapa hari yang lalu Charlie bersama Kinky membawa 5 paket besar narkoboy. Tapi pada esoknya Charlie sudah tidak ada dan Kinky sudah mati. Mendengar hal itu, X pun menyuruh Cody untuk mencari Charlie secepatnya. Dia berjanji akan melipatkan bayarannya ketika Charlie ditemukan. Setelah menemui Cody, X dan Morty pergi ke sarapan pagi, sekaligus membicarakan masalah Charlie yang entah berantah keberadaannya. Ketika X akan menambah kopi ke belakang, tiba-tiba ada seorang pecandu bernama Freddy menghampiri Morty. Terlihat bahwa Morty dan Freddy berkenalan satu sama lain. Freddy memeras Morty untuk memberikannya uang. Entah apa yang ada di pikiran Morty. Morty pun memberikannya uang. Karena tidak mau terus-menerusan diperas, Morty pun langsung menghajarnya hingga sekarat. X yang tidak tahu apa-apa tentang Freddy mencoba untuk menghentikan Morty yang sedang menghajar Freddy. Setelah menghajar Freddy, Morty pun berpamitan kepada X untuk menyelesaikan masalah ini. Terlihat Duck bersama bininya yang sedang berbicara dengan seseorang yang ada di depannya. Beberapa saat kemudian, orang yang ada di depan menembak mereka berdua dan membawanya pergi. Tidak terlihat apakah Duck mati oleh Dragan atau orang lain. Perlu diperhatikan guys. Karena penasaran tentang Freddy, X pun mendatangi seniornya dan juga mentornya yang itu Gene. Dia menyampaikan perihal Freddy yang dibogem Morty. Gene pun menyampaikan bahwa Freddy merupakan rekannya beberapa tahun yang lalu. Mereka bekerja sama dengan seorang kriminal bersama Crazy Larry. Disinilah akar masalah muncul. Ada seorang penyelundup dan juga pemakai bernama Jerry menembak kepalanya sendiri di hadapan Crazy Lazy dan teman-temannya. Alih-alih menelepon ambulans, mereka lebih memilih untuk menghilangkan tubuh Jerry. Larry pun menyuruh Morty dan Freddy untuk membawanya ke sebuah mobil van. Ketika Morty sudah masuk ke mobil itu, Freddy yang merupakan seorang pecandu malah tertidur di mobil itu. Spontan polisi pun membuka bagasi yang ada di belakang. Dan itulah awal mula masalah Morty yang harus mendekam di penjara. Gene pun menambahkan untuk bersiap karena X akan terseret kepada kasus Freddy yang sekarat dihajar oleh Morty. Kalau Freddy mati, X dan Morty akan dipenjara. Sebagai bentuk perlindungan, Gene menawarkan untuk memilih senjata yang ia punya. Di situ X memilih pistol yang sering ia pakai pada saat Perang Dunia Kedua. Ini membuat X makin percaya diri untuk menghadapi serangan. Pada esok harinya ketika X sedang enak tidur, tiba-tiba pembunuh bayaran yaitu Dragan meneleponnya. Secara misterius Dragan menginginkan untuk mengembalikan narkoboy yang ia jual kepada pengedar Amsterdam yang dicuri oleh Duck dan anak buahnya, dan memberitahu keberadaan Duck yang entah di mana keberadaannya. X berdalih bahwa ia tidak lagi berurusan dengan Duck dan juga ia tidak ada kaitannya dengan perampokan itu. Tapi Dragan tidak percaya dan akan memburu mereka. Kita pun bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang menembak Duck bukanlah Dragan, karena Dragan menanyakan Duck kepada X. Di sisi lain, Gene mendapat telepon dari anak buah Duck bernama Gaza. Dia mengajaknya menjual narko yang mereka curi dari pemasok Belanda. Gaza tidak tahu menahu keberadaan Duck pada sekarang. Gene pun menolak ajakan dari Gaza untuk menjual narko yang mereka curi. Setelah itu Gene menyampaikan kepada X terkait Gaza yang meneleponnya tadi. Gene pun memerintahkan X untuk mencari Duck yang keberadaannya entah di mana. Karena itu akan berimbas kepada akses partnernya yaitu Jimmy Price. Setelah itu X menelepon wanita yang membuat ia terlena yaitu Tammy. Dia mengajaknya untuk bertemu di hotel, hingga mereka pun langsung bertemu dan berginding. Ketika sedang enak-enakan, Tammy mendapatkan telepon dari temannya yaitu Sydney bahwa mereka bersama Gaza sedang ada di Greenwich. Entah di mana saya pun tidak tahu. Ketika Tammy memakai stocking, X pun memanfaatkan hal itu untuk menelepon Clarky dan memberitahunya untuk memata-matai anak buah Duck dan Sydney yang ada di pusat penjualan Greenwich. Ketika sedang menunggu Tammy, tiba-tiba ada orang yang membunyikan bel kamar hotelnya. Dua orang misterius itu menyekapnya dan membawa kabur X dari hotel. Sedangkan Tammy yang sudah siap untuk aduk mekanik hanya bengong tidak melihat X di kamarnya. Ternyata yang menculik X adalah rekan Jimmy dan juga ayah Charlie yaitu Eddie Temple. Alasannya menculik X karena ia ingin mengatakan fakta tentang Jimmy yang belum X ketahui. Di situ pun terungkap bahwa Eddie tidak pernah sekalipun menyuruh Jimmy untuk mencari anaknya.
Sebenarnya Jimmy dan Eddie adalah rekan selama 45 tahun. Tapi pada suatu ketika, di turnamen golf yang sering diadakan oleh Eddie setiap tahunnya, Jimmy mendapatkan proyek investasi besar di pertambangan di Afrika. Dia mengajak orang-orang yang tertarik untuk berinvestasi di proyek itu. Tapi proyek investasinya itu mendapat banyak sekali kendala. Hal itu pun yang membuat Jimmy kehilangan uang sebesar 13 juta euro. Akibat kerugian yang menimpanya itu, Jimmy menyalahkan Eddie. Ini karena rekan-rekan Eddie banyak yang membatalkan investasi. Karena Jimmy sudah bangkrut, hal itu menimbulkan kecurigaan Eddie terhadap Jimmy bahwa ia sebenarnya seorang informan. Eddie pun memperlihatkan bukti percakapan Jimmy bersama salah satu agen untuk memata-matai perusahaan Eddie. Dengan jaminan si agen akan memberikannya uang 1 juta euro. Bukan itu saja, Jimmy berencana akan menghabisi X dan kawan-kawan yang merupakan rekan bisnisnya sendiri. Sebagai barang bukti, X pun meminta Eddie untuk membawa rekaman itu guna membuktikannya kepada rekan-rekannya. Pada malam harinya, X pun pergi ke rumah Jimmy secara diam-diam untuk membalaskan perbuatannya itu. X pun menembak Jimmy menggunakan pistol yang Gene pinjamkan. Akibat hal itu, X pun menjadi stres. Dia pun mencoba untuk meminum narko, tapi X segera sadar. Keesokan harinya, X pun sudah move on. Dia mendapatkan telepon dari Clarky bahwa ia sudah menemukan keberadaan Sydney dan Gaza. Kemudian X pun menyuruh anak buahnya yang lain, yaitu Terry dan Clark, untuk memata-matai anak buah Doug. Mereka pun merancang strategi untuk mencurinya lagi dari tangan anak buah Doug. Kemudian pembunuh bayaran yaitu Dragan kembali lagi menelepon X terkait Narkoboy dan juga Doug yang tidak kunjung ada. Supaya kesepakatan lancar, X mengajak Dragan untuk bertemu di taman pada jam 12 siang esok hari. Setelah itu X menemui Eddie dan berbincang-bincang. Di situ Eddie meminta X untuk menjual Narkoboy yang hendak ia curi dari anak buah Doug. Pada awalnya X tidak ingin menjualnya kepada Eddie karena Narkoboy itu masih ada di tangan anak buah Doug. Tapi tawaran dari Eddie sangatlah bernilai tinggi. X pun menyetujui menjual seharga 3,5 juta euro. Kemudian X dan Morty hendak menemui Gene untuk membicarakan tentang tawaran Eddie tadi. Tapi ketika X masuk ke dalam ruangan itu, tiba-tiba Gene menghajarnya secara brutal. Alasan Gene mengajar X karena ia mengetahui bahwa Jimmy Price telah ditembak oleh X. X pun menyampaikan alasan ia membunuh Jimmy karena Jimmy merupakan seorang informan. Awalnya mereka tidak percaya. X pun meyakinkan mereka dengan memperlihatkan bukti rekaman percakapan Jimmy dengan seorang agen. Melihat hal itu, mereka menjadi kaget atas rekan bisnisnya sendiri. Keesokan harinya X pergi memenuhi janji pada Dragan yang ingin bertemu di taman. Di situ X ditemani oleh rekannya yaitu Lucky untuk menembak Dragan di bawah semak-semak. Tiba-tiba muncul seorang yang dicurigai sebagai Dragan. Lucky hendak menembaknya dari semak-semak. Betapa kagetnya X. Ternyata yang mau diar bukanlah Dragan, melainkan orang yang ada di sebelahnya yaitu Lucky. Dragan pun langsung menelepon X dan berkata untuk secepatnya mendapatkan narko itu dan juga Doug. Dia mengancam X dan memberikan waktu 1 hari kepadanya supaya mendapatkan Doug dan narko itu. Sepulang dari taman, X menyampaikan perihal masalah ini kepada Morty dan Gene. X kembali lagi menanyakan akan keberadaan Doug yang entah di mana keberadaannya, sedangkan narko dan anak buahnya ada. Hal itu yang membuat X menjadi bingung. Di situ Gene memperlihatkan jasad Doug yang disimpan di freezer. Jadi terungkap bahwa orang yang menembak Doug adalah Gene dan anak buahnya. Gene pun memberikan kepala Doug kepada X untuk membereskan masalahnya bersama Dragan. Keesokan harinya X pun menemui anak buah Doug yaitu Gaza untuk melancarkan aksinya itu. Terlihat juga Dragan yang sedang memata-matai mereka dari bukit. Ketika X dan Gaza sedang bernegosiasi, tiba-tiba ada segerombolan polisi menggerebek mereka. Untung saja mereka bisa melarikan diri. Pada malam harinya X pun bertemu dengan Dragan terkait masalah dengan Doug. X hanya bisa membawa jasad kepala Doug, sedangkan Narkoboy Dragan mengetahui bahwa mereka digerebek oleh polisi. Karena X telah memberikan kepala Doug, masalah ini pun telah beres. Sepulang menemui Dragan, X bersama Gene terlihat sedang menunggu seseorang di sebuah garasi. Ternyata orang-orang yang menggerebek tadi bukanlah polisi, melainkan Cody dan anak buahnya.
X dan kawan-kawan pun langsung mengantarkan narkoboy yang mereka ambil dari anak buah Duke kepada Eddie dengan bayaran 3,5 juta euro. Bukan itu saja, X mendapatkan kabar bagus karena Freddy seorang tolol telah sembuh dari komanya. Di sisi lain, Dragan memberikan kepala Duke kepada bos Belanda sebagai bukti kerja kerasnya. Walaupun Dragan tidak membawa serta narkoboy yang ia curi, ternyata penyelundup Belanda memiliki pabrik sendiri. Kembali lagi, narkoboy yang diselundupkannya dicuri oleh Shanks dan Trevor atas perintah X. Bukan itu saja, status X pun menjadi bos yang sangat kuat. Rumah Jimmy sekarang menjadi milik X dan kawan-kawan. Setelah mendapatkan kesuksesan yang ia kejar dan juga masalah-masalah yang ia lalui, X pun memutuskan untuk berpamitan kepada seluruh anggotanya. Ia akan keluar dari dunia kriminal. Dia menyerahkan seluruh hartanya kepada mereka. Setelah itu, X pun kembali lagi bersama pujana hatinya, yaitu Tammy. Ketika mereka keluar dari rumah itu, tiba-tiba sepupu Duck yaitu Sydney menembaknya di hadapan Tammy. X pun tersenyum berlumuran darah. Film pun tamat. Ending yang sangat romantis. Nah, gimana alur ceritanya? Jangan lupa like dan beri saran di kolom komentar jika berkenan. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.